Hutang pemerintah itu kan didiskusikan, dibicarakan bersama-sama dengan DPR. Sementara Fadlizon ini kan orang DPR. Kalau Anda masih nyinyir seperti ini, itu kan artinya Anda nggak bisa ngapa-ngapain di DPR gitu. Saya nggak paham deh orang kayak Fadlizon ini maunya tuh seperti apa gitu. Karena sebelum ini, saya tuh sebelum ini melihat Fadlizon akunnya gitu nge-like akun bokep, nge-like video bokep. Selamat malam para mantan, selamat malam segala kemunafikan. Hari ini saya ingin membahas soal Fadlizon karena begitu dekat dengan kemunafikan. Fadlizon bikin puisi. Sebenarnya orang ini itu biasa aja bikin puisi, dari dulu sudah begitu. Memang mungkin jiwanya di situ. Tapi kan hari ini dia sebagai kader Gerindra itu mestinya sadar diri gitu, tahu diri, sadar fungsi. Gerindra sudah berkoalisi dan pemerintah. Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sudah menjadi menteri. Mestinya segala kritikan, segala masukan dan solusi langsung disampaikan ke pihak-pihak terkait. Ya, kita sudah satu tim gitu. Kalau masih nyinyir bikin puisi, ini kan bukan levelnya. Ini level orang-orang yang di luar pemerintahan, yang tidak punya akses komunikasi kepada pemerintah. Itu kan. Tapi Fadlizon ini kan DPR, kader Gerindra, partainya sudah berkoalisi, kok masih nyinyir? Ya sudah, itu nanti biar Prabowo saja yang jawab. Belakangan ini Prabowo tuh agak pendiam ya. Mungkin karena malu sama Fadlizon, entah karena apa gitu. Tapi saya ingin bahas puisinya dan ingin saya jawab gitu. Judulnya Negeri di Tepi Jurang. Ini judul yang sangat pesimis gitu. Apalagi yang mau kita katakan, kata-kata berujung bui, apalagi yang mau kita suarakan, suara-suara berkabung sunyi, apalagi yang mau kita lakukan, semua dilarungi tirani. Sebagai negara demokrasi, kita punya hukum, kita punya aturan gitu. Kebebasan itu ada batasannya, kebebasan itu diatur. Tidak bisa orang berperilaku sebebas-bebasnya. Kalau maksudnya kata-kata berujung bui ini kebebasan berpendapat berujung bui, ya mungkin itu sudah melampaui batas gitu. Demokrasi itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Kalau Anda memprovokasi, Anda menuduh orang berbohong, ya seperti Fadlizon kemarin kan berbohong soal Ratna Sarumpait, tapi kemudian dia nggak berujung bui, hanya Ratna yang dibui, ya itu sudah konsekuensi gitu. Mestinya kalau Anda bikin kayak gini puisi kata-kata berujung bui, ya mestinya Fadlizon ini sudah sekarang dibui gitu, demi keadilan. Karena apa? Karena dia orang yang pertama kali menyebarkan hoax ini. Hoax Ratna Sarumpait mukanya memar. Kenapa sampai sekarang Fadlizon tidak ditangkap? Ya, itu kuasa politik. Hukum itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas, tumpul ke Fadlizon begitu. Kalau mau adil, Fadlizon dulu harus ditangkap gitu. Selanjutnya, negeri di tepi jurang, dililit utang terus menjulang. Wabah pandemi menggoyak bumi, ketimpangan makin tinggi, bencana di mana-mana, di darat, di laut, dan di udara. Kalau soal hutang pemerintah itu kan didiskusikan, dibicarakan bersama-sama dengan DPR. Sementara Fadlizon ini kan orang DPR. Kalau Anda masih nyinyir seperti ini, itu kan artinya Anda nggak bisa ngapa-ngapain di DPR gitu. Kalau udah gitu ngapain? Ya pulanglah, keluar aja dari DPR. Nggak ada gunanya kalau cuma bikin puisi dan nge-tweet tiap hari. Kita itu rugi membayar Anda, orang yang katanya punya kapasitas, tapi kerjaannya nge-tweet dan bikin puisi, nggak ada solusi. Sekarang nyinyir soal hutang, padahal hutangnya dibahas bersama-sama. Ini gimana? Soal wabah pandemi, itu semua negara mengalaminya, nggak cuma kita. Kalau soal bencana, dari dulu Indonesia memang banyak bencana ya kan. Kita punya gunung, kita punya lautan yang luas, tsunami, gempa, macam-macam. Dari dulu gitu. Dan itu sudah sunatullah bagi kita gitu, sebagai bangsa Indonesia. Biasa aja mestinya. Kenapa sampai nyinyir seperti ini, seolah-olah ini menjadi bagian dari kesalahan pemerintah atau hanya terjadi tahun ini? Saya nggak ngerti deh.
Negeri ditipu jurang, dijangkiti kebohongan, kebencian, kemunafikan. Negeri ditipu jurang, dilanda kesombongan, kebengisan, penindasan. Kalau soal kebohongan, ya mungkin soal Fadlizon yang bohong kepada Ratna Sarumpait, atau Ratna dan Fadlizon bersama-sama membohongi masyarakat untuk memprovokasi demi citra dan kompetisi di Pilpres 2019. Ya mungkin karena mereka kebelet pengen menang gitu, jadi melakukan segala cara sampai bikin hoax. Kemunafikan ya kayak Fadlizon ini, persis. Dia kan menjadi bagian pemerintah, ikut berkoalisi, berkomitmen kepada Partai Gerindra, tapi ya tetap nyinyir seperti ini gitu. Sekali lagi, saya tidak ada masalah dengan kritik. Semua orang boleh mengatakan itu gitu, boleh mengkritik. Tapi ini kan sudah menjadi satu tim, mestinya kritikan itu harus jelas. Artinya ada solusinya, ada permasalahan yang dibahas gitu. Masalahnya apa? Kalau puisi-puisi kayak gini kan nggak jelas masalahnya apa. Dia cuma kumur-kumur aja, kumur-kumur buang, beres. Saya nggak paham deh orang kayak Fadlizon ini maunya tuh seperti apa gitu. Karena sebelum ini, saya tuh sebelum ini melihat Fadlizon akunnya gitu nge-lag akun bokep, nge-lag video bokep. Terus kemudian dia bilang, oh itu kesalahan admin saya, kesalahan staff, ada keanehan, ya ada yang bilang di hack lah dan sebagainya. Saya ingin bicara seperti ini. Untuk anak-anak muda seperti saya dan 30 ke bawah lah, dan orang-orang yang paham IT tentunya, kita itu sangat paham bahwa keamanan website seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain itu sudah sangat bagus. Sangat bagus. Jadi kalau kemudian ada orang bilang akunnya dihack, akunnya diambil alih, dan seterusnya, kalaupun itu terjadi, semestinya mudah sekali diambil alih lagi. Tidak bisa orang ngehack terus selamanya dikuasai, nggak bisa gitu. Apalagi ini kayak Fadlizon ini, akunnya nge-lag video bokep, terus kemudian dia bilang ada keanehan, seolah-olah ada yang menguasai, tapi dia tiap hari tetap nge-tweet. Kalau dihack kan ya ditutup lah, atau dia nggak bisa nge-tweet, nggak bisa masuk. Itu sih masuk akal, meskipun dari sisi security itu sudah di luar kewajaran gitu. Ini dia bikin apa, nge-lag akun bokep, terus dia bilang itu kesalahan admin. Pertanyaannya kan admin yang mana? Tunjukin orangnya. Kalau dia memang bikin kesalahan, ya kasih sanksi, putus kontrak atau berhentikan, jelas gitu. Siapa yang salah? Ya identifikasi. Kalau dia cuma bilang, iya itu kesalahan admin. Pada tahun 2017 ada berita bahwa Fadlizon itu menguasai sendiri akun Twitternya. Bahkan dia ada ruangan khusus di DPR. Ada gambarnya. Ya. Kebayang nggak layar sebesar ini kemudian salah klik dan nge-lag akun bokep? Kebayang nggak? Kebayang ya nikmat lah. Nonton sebesar ini ya kayak beneran gitu. Kayak nonton live. Tapi begini, nge-lag akun bokep itu satu hal, tidak unlag itu satu hal lagi gitu. Ini dua hal berbeda. Dia nge-lag dan mempertahankannya gitu. Jadi artinya apa? Dia nge-lag dan suka gitu. Ini soal prinsip. Kenapa dia setelah nge-lag dan ketahuan nggak unlag? Kenapa? Ya ini soal prinsip. Cuman di publik dia membuat citra seolah-olah itu kesalahan teknis dan seterusnya. Ya, dan setelah beberapa lama sekarang bikin akun puisi, nyinyir lagi. Ya mungkin kalau dari saya sih nampaknya Fadlizon ini ingin apa ya, mengubur citra buruknya soal bokep itu supaya dilupakan gitu. Supaya kita fokus kepada puisi-puisinya yang nyinyir-nyinyir itu gitu. Supaya kita lupa dengan akun bokep yang dulu di-lag sama Fadlizon. Mungkin itu maksudnya. Ya begitulah politik. Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan strategi-strategi yang konyol dan gak masuk akal. Tapi bagi saya seperti ini. Kalau Fadlizon nge-lag akun bokep, itu sudah masuk wilayah hukum, ada aturannya gitu. Boleh saja dilaporkan ke polisi, ke MKD, ya silahkan orang memprosesnya. Tapi menurut saya Fadlizon ini bukan orang sembarangan begitu. Fadlizon ini salah satu orang
atau satu-satunya orang di Indonesia yang kebal hukum. Fadlizon terbukti jelas menyebarkan hoax soal Ratna Sarumpait, berfoto dengan Ratna untuk pertama kalinya sebelum Prabowo begitu. Dan dia yang menyebarkan duluan, dia mengarang cerita macam-macam soal Ratna dan muka bonyoknya waktu itu. Tapi faktanya apa? Di lapangan nggak ada yang berani manggil dia nggak diproses hukum. Kalau nggak kebal hukum apa namanya? Apalagi ini cuma soal like akun bokep yang ya receh lah, belum bisa masih panjang pembuktiannya gitu. Ya akan lebih sulit lagi. Kalau untuk kasus yang sudah jelas-jelas buktinya, jelas-jelas jejaknya, jelas-jelas cerita provokasi, propaganda dan seterusnya, itu juga nggak bisa membuat Fadlizon di penjara, apalagi cuma like akun bokep yang bisa beralasan macam-macam. Tapi ya sudahlah, saya percaya pada sebuah karma begitu. Saya sangat percaya orang-orang kayak Fadlizon ini pada akhirnya dia akan mendapat konsekuensi dari semua provokasi, propaganda dan sikap-sikap buruknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.